Oke, saudara-saudara, sangat menguji kesabaran. Tetapi, oke, baik kita mulai. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua sebenarnya untuk membahas bagaimana kalau kita mau membaca tulisan-tulisan Roh Nubuat, segala kebetulan sekarang ini tanggal berapa Juni ini? 17. Tanggal 17 Juni. Saudara kalau melihat tanggal 17 Juni, ya, dari tanggal 16 sebenarnya di buku Maranatha, ini berbicara mengenai country living. Sampai 10 hari ke depan. Kita sebagai umat Tuhan, dari Gereja Masih Afrika ke-7, saya yakin semua punya buku ini. Tuhan memberikan buku ini luar biasa. Buku ini sudah lama ditulis. Dan juga kebetulan selama 1 minggu ini, sampai 10 hari ke depan, Tuhan memberikan kita amaran juga, dari tanggal Juni 16, 17, 18, sampai 10 hari ke depan ini, kita akan melihat bahwa Tuhan memberikan amaran kita, bahwa keluar dari kota itu bukan hanya berkaitan dengan krisis yang ada di depan kita. Saudara-saudara kalau melihat televisi, di semua televisi mengatakan bahwa krisis di dunia ini sudah kelewatan. Ya. Dari corona, sekarang saudara-saudara yang di Amerika Serikat juga sedang menyaksikan, saudara-saudara sendiri bagaimana situasi yang sedang terjadi yang berkembang di Amerika Serikat ini membuat ya hati kita ini selalu berseru kembali kepada Tuhan, melihat situasi. Karena apa? Karena kita sudah bertahun-tahun menjadi anggota gereja, kita sudah tahu apa yang di depan kita, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi berkembang di Seattle dari sejak hari Jumat malam kemarin waktu setempat adalah suatu lawlessness atau ketidakadanya hukum yang berlaku di negara yang semestinya menghormati hukum. Dan ini membuat orang-orang, beberapa teman-teman dari Amerika Serikat juga langsung itu ada tuh. Ya, teman-teman orang Indonesia, ada juga beberapa orang cemas. Dan mereka ini merasa bahwa sesuatu sedang terjadi. Nah, saudara-saudara, sangat-sangat disayangkan sekali beberapa dari kita, orang-orang Advent yang mempunyai buku-buku tulisan Roh Nubuat, yang mungkin juga punya kesempatan untuk mengakses buku ini, baca tanggal Juni hari ini, 16 atau 17, baca, kalau kita masih mengatakan bahwa krisis yang dikatakan di dalam buku ini adalah masih jauh ke depan. Bahkan ada yang mengirim message tadi sama saya, sama kami, mengatakan bahwa ini belum waktunya. Bagaimana Saudara Ramon berbicara untuk mengeluarkan orang dari kota sementara ini belum waktunya? Waduh, saya mau jawab apa ya? Saya cuma berdoa, ya biarlah Tuhan yang mengetuk hati kita. Kalau memang Tuhan Saudara tidak merasa bahwa tidak perlu pergi ke kota, jangan juga pergi ke kota karena merasa bahwa saya yang menganjurkan. Ya, saya cuma mengajak kita bahwa identitas kita sebagai Gereja Masih Afrika ke-7, kita percaya bahwa tulisan-tulisan Ellen White adalah tulisan Roh Nubuat yang dipercayakan kepada kita sebagai penuntun, sebagai sumber otoritas kebenaran sekalipun. Terang kecil, ya terang kecil. Menuntun kepada apa? Terang besar, ya ini dia. Ya, siapa terang kecil itu juga? Jeremia juga terang kecil, Yesaya juga terang kecil, Rasul Paulus juga terang kecil, yang menuntun kepada siapa? Terang besar. Siapa terang besar? Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara, panjang kalau kita mau bicara mengenai perlunya kita membaca tulisan Roh Nubuat sebagai penuntun saudara dan saya, karena itu bukan porsi kita untuk minggu ini kita pelajari. Kita sudah beberapa minggu lalu, dari pertemuan yang lalu. Kalau saudara-saudara miss the meeting, pertemuannya, bisa akses di YouTube Seruan Nyaring, bisa lihat di situ seri Line Upon Line atau Seruan Tengah Malam. Nanti bisa belajar kenapa Tuhan memberikan seorang nabi lagi. Jadi kita sebagai orang Advent jangan takut saudara-saudara kalau dibilang, kenapa sih orang Advent punya nabi? Ini mute aja. Ya. Baik, saudara-saudara, kembali saya mau mengingatkan, kenapa Tuhan memberikan kita seorang nabi? Ya. Tuhan sedang membuat perjanjian sekali lagi dengan umatnya, yaitu Gereja Masih Afrika ke-7, yaitu umat yang dibangunkan di zaman penghakiman. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kepada kita secara lengkap. Sebagaimana Tuhan memberikan secara lengkap kepada bangsa Israel, Tuhan berikan hukum moral, hukum upacara, hukum sipil juga Tuhan berikan,
hukum kesehatan pun Tuhan berikan, ya. Lalu di Imamat 26 Tuhan mengatakan kalau kamu menurut sesuai dengan ketetapan-ketetapan ini, akan ada berkat-berkat tertentu, tetapi kalau tidak menurut, kamu akan ditawan di bangsa asing. Ya. Imamat 26 kita bisa melihat bahwa ada penawanan, 7 masa ditawan. Tetapi kita sedang dibawa oleh Tuhan, gathering kembali, dikumpulkan kembali, menjadi satu umat, masuk ke dalam gereja Masih Abad ke-7, sehingga sekali lagi Tuhan harus install ya semua peraturan-peraturan, semua ketetapan-ketetapan, semua segala sesuatu cara hidup kita ini diberikan kepada kita, supaya apa? Tuhan memberikan keteraturan kepada umatnya. Nah, saudara-saudara, semingguan ini kita bicara mengenai apa? Kita bicara mengenai apa, saudara-saudara? Mengenai keteraturan atau the order of a whole family. Ya, family ini dipanggil supaya di saat kita menjadi saksi bagi seluruh dunia, keteraturan keluarga kita menjadi saksi bagi dunia supaya mereka melihat keteraturan surga. Nah, untuk itulah kami juga memberikan dorongan-dorongan bukan hanya seputar keluar dari kota secara fisik, saudara-saudara. Keluar dari kota ini bukan dimulai dari pergerakan kita secara geografis, tetapi keluar dari kota ini akan dimulai dari apa? Dari saat tenda-tenda kita tertutup, di saat tidak ada manusia yang melihat, di saat pintu ditutup, di saat kita di lockdown oleh Tuhan, disinilah kita sedang disiapkan untuk suatu pekerjaan yang besar. Nah, saudara-saudara, di hadapan kita ini adalah masa-masa sukar. Tuhan memberikan latihan kepada kita waktu ini sudah sangat-sangat lama. Tetapi mungkin kita sudah beberapa dekade menjadi orang Advent dan mengabaikan. Tetapi Tuhan dengan rahmat-Nya dari surga mengingatkan kita sekali lagi untuk kembali kepada identitas kita, yaitu Masih Abad ke-7. Bukan hanya masalah country living, saudara-saudara. Country living ini dimulai dari hati. Dimulai dari hati sehingga segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita akan tahu bahwa rencana kita ini rencana malapetaka. Oleh karena itu kita ikut dengan rencana Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, saya mau baca buku Education, buku dasar-dasar pendidikan, halaman 33.3, yaitu paragraf ketiga. Ya, ED 33.3. Pendidikan yang berpusat pada keluarga adalah yang unggul di zaman para bapak kita, ya, patriark. Ya, di zaman nabi-nabi dulu, dari sejak Adam ini, bapak leluhur kita, pendidikan yang berpusat pada keluarga adalah pendidikan yang unggul di zamannya mereka. Nah, perhatikan nih. Apa hubungannya pendidikan keluarga rumah tangga dengan apa? Country living, ya. Kasih aja quote-nya. Untuk itulah sekolah-sekolah didirikan. Untuk apa? Untuk pendidikan berbasis rumah tangga. Untuk itulah sekolah-sekolah kita didirikan, dan Tuhan menyediakan kondisi paling tepat untuk pertumbuhan karakter. Di mana, saudara-saudara, pendidikan paling tepat? Adalah pendidikan di dalam rumah tangga. Basisnya, Menteri kita tahun 2020 bilang, pendidikan yang paling penting adalah pendidikan berbasis rumah. Belajar di rumah. Dan bukan cuma belajar akademis, saudara-saudara, belajar tabiat. Ya. Saudara-saudara, orang-orang ahli pendidikan pun tahu, pendidikan ini tidak dimulai dari apa? Dari akademis. Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah mulai awal, the beginning of wisdom. Mulai dari segala hikmat. Makanya dibuka buku Fundamentals Education, buku kalau kita di Indonesia ini bukunya hijau putih depannya, dasar-dasar pendidikan. Bab pertama menuliskan dasar pendidikan anak-anak adalah apa? Pengendalian diri. Kedua adalah penurutan. Ketiga, menghargai orang lain. Nah, saudara-saudara, tiga ini sudah mencakup pendidikan karakter. Kalau sudah berhasil mendidik ini, kenapa pengendalian diri paling penting? Pengendalian diri paling penting ini adalah dasar dari semua pendidikan. Jadi kalau sudah tiga-tiganya bisa diberikan, saudara, akademis itu nomor terakhir.
Ya, bukan akademis dulu. Baru pengendalian diri, baru hormat, baru taat peraturan, bukan. Saya kembali dalam Education 33, paragraf 3. Tuhan menyediakan kondisi yang paling tepat untuk pertumbuhan karakter. Orang-orang yang di bawah petunjuknya, yaitu Tuhan, masih menjalankan rencana hidup yang Tuhan sudah berikan sejak awal. Ya, jadi, Tuhan Nyonya White juga menuliskan bahwa sampai zamannya sekarang ini, akan tetap ada beberapa umat-umat Tuhan yang menjalankan metode mendidik anak-anak, membina rumah tangganya ini dengan metode-metode yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada para nabi, para bapak kita. Ya. Mereka yang meninggalkan Tuhanlah, nah perhatikan di sini ya, mereka yang meninggalkan Tuhanlah, ya, yang membangun untuk diri mereka sendiri kota-kota dan berkumpul bersama-sama, meninggikan apa? Kemakmuran, kemewahan, dan kejahatan yang kemudian membuat kota-kota zaman ini menjadi kebanggaan dunia, tetapi juga menjadi kutuk baginya. Ya, Education 33, paragraf ketiga. Namun orang-orang yang berpegang kepada prinsip-prinsip Tuhan di dalam kehidupan, tinggal di bukit-bukit dan ladang, mereka mengerjakan tanah dan memelihara ternak dan memelihara kehidupan mereka yang bebas dan merdeka dengan kesempatan-kesempatan untuk bekerja, belajar dan bermeditasi. Mereka belajar dari Tuhan, mendidik anak-anaknya dengan cara-cara ilahi, dengan cara-caranya Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, ada yang bertanya kalau gitu. Kalau gitu Pak Ramon menyangkul dong. Pak Ramon sama istri berarti jago berkebun. Saudara-saudara, saya berdua dan istri di sini sudah 10 tahun di desa. Kami belum pintar nyangkul, saudara-saudara. Tetapi intinya adalah apa? Tuhan mau kita mengerjakan tanah kita, ya tentu dengan sekapasitas dan sebisa kita. Ya. Kita mengerjakan di dalam arti kata, ya kita petik, makan. Buat kita itulah mengerjakan tanah. Karena apa? Segala sesuatu tumbuh otomatis juga, saudara-saudara. Nggak perlu kita menyangkul akhirnya backbreaking, ya farming, yang sampai bongkok-bongkok kita. Nggak perlu begitu. Karena apa? Tuhan menyediakan, saya nggak jago bertani. Kami tidak jago bercocok tanam. Kenapa? Segala sesuatu juga tuh. Ya kita punya sawah, kebetulan karena sawah ini dikerjakan dengan orang-orang desa, akhirnya sawah ini dikelola oleh mereka, ya kita juga dapat hasilnya sebagian. Itu pun cukup. Cuma sayangnya setahun terakhir ini, karena ada tanggul jebol, jadi sawah kita sedang tidak menghasilkan, akhirnya sedang ditanam jagung dan singkong. Ya tapi saudara-saudara, poinnya adalah apa? Tuhan mau kita ini tetap menjalankan prinsip-prinsip ilahi di dalam membesarkan anak dan rumah tangga. Ada yang siang-siang kasih pesan kepada saya, ini belum waktunya. Sama dengan kemarin tulisan Country Living yang diberikan kepada kita ya, bahwa seakan-akan nanti lari ke gunung-gunung, nanti sesudah Sandelau. Saudara-saudara, kalau sudah Sandelau, lari ke gunung lagi. Lari ke gunung-gunung, bukan cuma gunung, ke celah-celah gunung. Ke celah gunung kalau udah Sandelau nanti. Memang waktunya kita bukan untuk lari ke celah gunung. Country Living ini bukan lari ke celah gunung. Bahkan kalau buku Country Living kita baca lagi, bagian-bagian akhir Nyonya White menyarankan kita cari tempat keluar dari kota, tetapi jangan terlalu jauh dari kota, supaya apa? Ada easy akses. Akses kemana? Akses ke kota mudah kita jangkau, dan orang kota juga masih gampang ke tempat kita. Artinya apa, saudara-saudara? Pekerjaan kita di kota masih banyak. Dan orang kota pun juga bisa melihat kehidupan kita di desa. Kehidupan saya sama sama istri di desa kita bukan tinggal di saung-saung, di gubuk-gubuk, saudara-saudara, seakan-akan kita ini benar-benar sudah sama dengan petani lokal. Belum. Ya. 10 tahun sih belum. Walaupun demikian, ya kita siap-siap aja kalau memang Tuhan menginginkan kita untuk menjadi bercocok tanam, bertani, dan sebagainya. Tetapi untuk sementara waktu, ya Tuhan memberikan kita talenta yang memang saya sendiri tidak mengerti kenapa Tuhan berikan ini. Ternyata Tuhan bilang inilah talenta kita. Yaitu apa? Buatlah televisi, supaya apa? Supaya saudara-saudara di pelosok tanah air bisa menikmati siaran kita melalui satelit, melalui YouTube, melalui Zoom, dan sebagainya. Untuk itulah Tuhan membawa kita ke desa, tetapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan cuma sama orang-orang kota. Nah, jadi ini kita bukan melakukan sesuatu untuk menjadi ekstrim, saudara. Kalau seorang dokter, saudara ini, pergi ke desa, bukan meninggalkan karir Anda menjadi seorang dokter.
Tetapi kalau Anda dokter ini pergi ke desa, jadilah seorang dokter di desa, karena desa pun perlu seorang dokter. Saudara-saudara, kalau saudara kerja sebagai accountant, pekerjaan Tuhan ministry pun banyak membutuhkan accounting. Saudara, kalau seorang guru pergi ke desa, belum tentu Tuhan mau, ini nyangkul kamu untuk supaya bisa makan. Tidak. Karena di desa banyak orang-orang yang perlu dididik. Banyak orang putus sekolah. Tidak bersekolah lagi. Itulah peran Anda dan saya untuk masuk ke desa, untuk menjadi berkat bagi mereka. Jadi kalau saya rasa, kalau saudara-saudara terlalu cepat menyimpulkan bahwa kita kalau di desa ini berarti membuang talenta. Sementara kita sibuk di kota. Saudara-saudara, memang Roh Nubuat pun mengingatkan bahwa beberapa dari kita harus tetap di kota. Seperti hari pertama kemarin ada nanya, kalau saya kuliah, saya gimana mau tinggal di desa? Ya saudara, kalau kuliahnya untuk Tuhan memang, ya, saudara membaktikan diri Anda untuk Tuhan, saya mau lulus kuliah ini, karena saya mau menjadi seorang yang saya akan pakai gelar saya 100% untuk Tuhan. Bukan untuk dunia. Artinya apa? Mau nggak kerja kalau nggak digaji sekalipun? Aduh, bukan artinya kita nggak menggaji ya. Tetapi artinya apa, saudara? Kalau kerja untuk Tuhan, kita nggak milih-milih. Ya. Saudara bisa kerja, ya, mungkin mau bekerja di dalam, mau di IPB Bogor ini, mungkin mau kuliah jadi apa? Kuliah pertanian. Kuliah pertanian. Apa itu bisa pakai untuk Tuhan? Ya tentu. Bisa pergi ke desa, memberdayakan pertanian orang desa, sehingga akan meningkatkan produktivitas orang desa di dalam dunia pertanian. Kalau saudara mau sekolah pendeta sekalipun, tetapi ya bukannya Tuhan dicari, tetapi keamanan dunia. Mungkin pensiunan, dana pensiunan yang tetap dan aman. Ya itu bukan bekerja untuk Tuhan, walaupun gelarnya seperti itu. Artinya saudara-saudara, karir kita apapun ini, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian jadi apa? Kita nggak milih-milih lagi di desa atau di kota. Kalaupun harus di kota, ya tetap di kota. Tetapi dengan catatan, kita kerjakan pekerjaan Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Di desa ini adalah cara-caranya. Ya, buku Education halaman 33 ini saya baca. Kita di dalam desa ini adalah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, anak-anak saya tadi saya suruh keluar dulu. Coba saya mau panggil dulu anak-anak saya kembali ya. Oke. Saya rasa mereka agak kamera, kalau lihat kamera agak panik sendiri mereka. Nah, saya rasa orang bertanya, ya pakai alasan seringkali anaknya. Oke, memang nasihat Roh Nubuat baik kalau anak-anak dijauhkan dari kota, ya tidak bergaul dengan teman-temannya, tidak nongkrong, akhirnya di mall, akhirnya ngabisin duit, akhirnya bersaing dan sebagainya. Oke, memang itu adalah tujuan yang baik, tetapi seringkali orang tua mengatakan nanti kalau saya di desa, anak saya mau makan apa? Ya. Sekolah apa? Anak saya mau sekolah apa? Ya, saya rasa saudara-saudara kalau mempunyai pertanyaan mau ditanyakan langsung kepada anak-anak kita, silakan tulis di chat atau mungkin saudara-saudara di satelit, nanti kirim di handphone. Nanti kalau ada masuk, kecuali pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan, ya saya rasa tidak akan dibacakan. Tapi saya mau saudara-saudara untuk gimana ya? Mencoba melihat apakah itu dia. Oke, tadi kita bahas soal bagaimana bagaimana mendidik anak ya. Mendidik anak itu sangat penting karena bagi saya pekerjaan di dalam dunia pelayanan tidak mungkin bisa berjalan dengan pesat bila di dalamnya belum berusaha untuk diubahkan atau untuk dipulihkan oleh Tuhan ya. Saya juga, kalau ibu bapak, pasti ibu bapak tahulah saya dari background yang tidak mengerti bagaimana bisa menjadi seorang ibu, bahkan tidak mengerti bagaimana menjadi seorang suami. Maaf, maksudnya tidak mengerti bagaimana menjadi seorang istri ya. Oke. Tetapi Tuhan menjanjikan bila seorang ibu datang kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan membantu dia, memberikan dia kekuatan, bahkan memberikan dia suatu pendidikan langsung gitu ya. Jadi Bapak Ibu, betapa penting sih anak ya. Banyak sekali saya lihat sekarang sedang ramai atau mungkin ada prinsip-prinsip yang mungkin menurut saya banyak ibu-ibu yang memang sama anaknya tuh anak itu kan
Pendidikan pertama tadi 3 itu apa, sayang? Pengendalian diri. Pengendalian diri. Taat peraturan. Taat peraturan dan hormat. Hormat ya, pengendalian orang diri. Lain. Ya, banyak sekali anak-anak itu susah mengendalikan diri. Contohnya apa? Bila mereka menginginkan sesuatu, mereka akan teriak-teriak. Ya, dan ibu dan bapaknya kalah. Saya mengatakan tips-tips untuk memberikan tips-tips kepada bapak ibu bukan berarti saya tidak mengalami hal-hal itu ya. Di saat saya pindah di dalam kehidupan saya bersama dengan anak-anak saya yang begitu sangat manja, anak-anak saya yang sudah terkontaminasikan dengan dunia, tapi puji Tuhan doa seorang ibu, doa yang akan dijawab oleh Tuhan ya. Saya berdoa, saya puasa, saya bilang Tuhan, tolong Tuhan, saya tidak bisa untuk membenahi keluarga saya, membenahi anak-anak saya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan bisa membenahi itu gitu ya. Tetapi Tuhan katakan sebelum keluarga dibenahi, kita dulu mau untuk dibenahi oleh Tuhan, pribadi lepas pribadi kita ya. Jadi anak-anak saya, kita langsung aja. Jadi anak-anak saya masuk di dalam dunia pelayanan itu yang diajarkan yaitu pengendalian diri. Ya, contohnya Abigail masuk di dalam dunia pelayanan tuh Abigail sekitar umur 1 tahun lah, 11 sampai 1 tahun. Ya, 11 bulan. Sekitar segitu kan, 11 sampai 1 tahun ya Abigail. Abigail tuh belajar jalannya ya di countryside ya. Abigail belajar semuanya yang paling kecil ya. Dan orang tanya, gimana Kak Sandy Abigail? Puji Tuhan, Abigail tidak dididik, Tuhan tidak memberikan saya wisdom untuk mendidik Abigail, karena Abigail ini masuk, dia fresh sekali. Kalau kakak-kakaknya sudah terkontaminasi ya, kalau adiknya enggak. Tapi Abigail tuh dididik, kami punya rumah yang di atas dengan di bawah, dari umur 1 tahun ya, 1,5 tahun ya, dia sudah jalan kaki. Karena kenapa? Karena yaitu konsep saya tahu bahwa konsep saya itu ya ke sana. Konsep saya sebagai wanita Advent, sebagai ibu Advent, yaitu untuk mempersiapkan anak-anak saya bila Tuhan berkehendak mereka masih hidup di saat Tuhan datang, saya harus mempersiapkan anak-anak saya supaya mereka bisa berdiri bila mereka diizinkan masuk di dalam masa kesukaran. Jadi Abigail dari kecil itu sudah jalan kaki, ya, bahkan bukan cuma itu. Ya, sudah belajar berbagi, ya, dan juga Abigail dari kecil ya makan ibu harus tahu fungsi ibu ya. Ibu itu yaitu quality control di dalam keluarga ibu ya. Seorang ibu yaitu quality control. Seorang ibu harus tahu ya anaknya makan apa, anaknya minum apa, anaknya ngapain, bahkan bajunya anak seperti apa harus tahu ya. Mata itu kita harus jeli. Ya, mata harus jeli. Anaknya ngapain harus jeli ya. Ya, jadi Abigail tuh pas masuk dalam dunia pelayanan, mereka anak manja, mereka anak yang tumbuh besar di kota, di kehidupan yang nyaman. Tapi saya tahu fungsinya dengan suami saya, Tuhan memberikan kita hikmat. Di saat masuk, memang mereka masuk Abigail tuh bisa dikatakan tidak dimanja ya, tidak dimanja. Dan tidak dimanja menurut kedagingan dunia. Kalau menurut kedagingan dunia, apalagi saya punya anak 3 ya. 2 cowok, nomor 1, nomor 2 cowok. Nomor 1, terakhir itu perempuan. Nah biasanya kalau dunia mengajarkan, kalau anak satu-satunya perempuan paling bontot pula harus dimanja-manja. Jangan bukan dikasar-kasar ini, jangan ditegas-tegasin gitu ya. Jangan galak-galak. Jangan galak-galak. Ibu, itulah kalau ibu tidak mempunyai konsep di dalam nubuatan. Mohon maaf, saya seorang ibu yang punya konsep di dalam nubuatan. Saya tahu ya dan sangat jelas yang Tuhan berikan di dalam pelajaran. Saya dengan keluarga saya, which is anak-anak saya, akan kemana? Ya, masa depan kita ya. Jadi Abigail dari kecil, puji Tuhan Abigail bukan anak yang nangis, wah, nangis begitu enggak. Puji Tuhan enggak. Karena apa? Dengan saya ngeliatin mata saya begini aja, dia sudah sangat-sangat behaviornya, perawakannya, karakternya sangat-sangat luar biasa, terjaga dengan sopan. Gitu ya. Ya, Abigail bukan cuma itu ya, kalau di gereja Abigail dari umur 1 tahun ya, tidak pernah
keluar dari bangku, jalan ke kiri ke kanan, nggak pernah. Bahkan bukan cuma itu, puji Tuhan, Abigail tidak pernah kalau nungguin saya dengan suami saya lagi bicara di pulpit, ya Abigail akan duduk dengan kakak-kakaknya, semuanya tiga-tiganya tidak ada yang namanya gambar-gambar melalui. Tidak. Mereka akan duduk diam di situ, mereka akan mendengarkan. Menyimak. Oh mungkin orang bilang, jahat banget sih, kok kayaknya tentara banget. Bukan tentara Ibu Bapak. Ya, kita sudah diberikan nasihat-nasihat melalui buku Roh Nubuat. Tuhan memberikan itu, dan bagi saya itu bukan sesuatu yang kebetulan. Bagi saya itulah identitas gereja Masehi dan semua anggota Masehi Advent hari ke-7. Jadi dimanapun kita membawa anak-anak kita, dimanapun kita membawa keluarga kita membawa pesan melalui kehidupan kita. Ya Abigail tidak pernah, anak-anak ini tidak pernah ya. Jadi kalau misalnya mau makan, saya juga ajarkan mereka dari kecil makanan berbasis tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan dua, mereka dari kecil biasa puasa. Kalau mereka nakal, saya skip mereka 1 meal, tetapi saya juga puasa sama mereka. Ya. Jadi bukan mereka aja yang puasa. Mereka nakal, mereka akan skip 1 meal, saya juga akan skip meal saya. Karena saya katakan kepada dia, inilah Yesus, Nak. Di saat kita berdosa, Yesus pun merasakan kesedihan itu. Saya berikan gambaran itu melalui pendidikan-pendidikan yang Tuhan inspirasikan dalam kehidupan saya. Dan juga, gimana itu makan, kok nggak makannya 1 meal itu gimana? 1 meal itu kita makan dulu tuh jam 9 sama jam 3 ya. Nah, jam 9 itu dia nggak makan, nanti jam 3 baru dia makan. Nah, di antara jam makan itu, saya kasih mereka jus jeruk Bali, bahkan kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya udah makan jus sambiloto. Kalau Ibu tahu jus sambiloto tuh pahitnya minta ampun. Kenapa saya kasih mereka itu? Saya tahu satu itu sehat, dan dua itu bagus buat tubuh mereka. Tetapi dari jus-jus yang pahit itu, kita akan mengirim pesan kepada mereka bahwa inilah kedisiplinan di dalam pendidikan. Jadi di saat mereka itu kita kasih jus, setiap 2 jam sekali kasih jus, jeruk Bali, kasih jus. Jadi kalau misalnya ada yang pernah ngeliat ya, Abigail dulu waktu kecil tuh suka makan salad pare yang pahit. Nah, kenapa dia suka makan salad pare yang pahit? Karena sudah terbiasa dengan jus jeruk Bali. Kalau kita blender jus jeruk Bali itu bukan cuma jusnya aja, kita blender dengan sponge-nya, dan dia sudah terbiasa minum sambiloto ya. Jadi itu dia. Dan ada pertanyaan ini. Hal apa yang paling menantang hidup di desa sebagai anak misionaris? Gak tahu ini mungkin pertanyaannya langsung kepada anak atau siapa? Mungkin Abi, mana Abi? Abraham, can you go here first? Abi lagi sangat sibuk dia di ruang kontrol. Mungkin Daniel, apa yang menjadi tantangan? What's the biggest challenge you think? Oke, ini Daniel anak kedua kita. Apa yang menjadi yang tidak menyenangkan atau apa yang menjadi what can you tell about your childhood mungkin? Masa kecil kamu gimana dulu? Masa kecil seperti dulu mungkin it's okay. Dulu masih kecil lebih kurang privacy. Ya, privasi mungkin kurang, terus kayak karena di sini dulu tinggal kayak sampai sekarang cuma tinggalnya lebih rame-rame. Tinggalnya rame-rame dan sampai kayak Okay, you can speak if you want. We can speak if you want. Yeah, great. And you have to maybe the challenge for living as a missionary kid is sometimes you don't really have that much privacy, of course, because jadi tidak mempunyai privacy atau privacy lah, privasinya jadi kurang. Karena ya tinggal we live with dengan missionaries-nya, jadi ya we have to like share.
Yeah, share, also sharing because sharing and also. Jadi ada apa namanya yang tantangan paling besar adalah di saat tidak mempunyai privacy karena dulu kita tinggal banyak orang ya, ada 25 orang lebih di tempat ini sehingga tidak mempunyai privacy. Mungkin contohnya seperti apa? Contohnya seperti dulu tuh ada misalnya beli kayak mangga dulu ya. Dulu kalau beli mangga, Ya dulu misalnya kalau beli kan kayak like big sack gitu, satu karung. peti lah, karung gitu. Habis itu sebelum misalnya belinya malam, pagi dah nggak hilang sih maksudnya ya. Habis. Sisa yang jelek-jelek lah kira-kira, yang jelek-jelek. Kenapa kamu ngambilnya pas paginya? Kenapa? Jelasin dong. Karena ya nggak ada yang prioritas, semuanya sama aja. Maksudnya like apa yang ada di bilang? Ya apa yang kita makan adalah apa yang misionaris rumah juga makan. Jadi nggak ada yang misalnya. Kamu harus makan duluan atau misionaris duluan? Lebih sering sih ya kakak-kakak duluan, misionaris duluan, sama yang lain-lain baru ambil terakhir. Ya. baru anak saya tadi mau menjelaskan, mungkin baru beberapa tahun terakhir ini kita merasa sedikit lebih kepada family karena jumlah kita tidak banyak seperti dahulu pada awalnya. Dulu awalnya ya anak-anak mungkin struggle, tetapi menjadi suatu kebiasaan juga untuk sharing, untuk berbagi. Karena apa? Segala sesuatu ini milik bersama. Ini saya terapkan dulu di tempat kami, sehingga siapapun tinggal di sini, ya kita anggap sebagai keluarga kita. Sehingga kadang-kadang anak sendiri pun, they have to sacrifice. Ya kan? Mereka harus mengorbankan mereka punya privacy. Mungkin contoh salah satu juga, mungkin waktu kami pertama kali di gunung ini, kami buat beberapa rumah, ada yang dari bambu, ada yang dari kuku, ada juga dari bangunan permanen. Ada beberapa bulan kita juga memberikan bahkan mungkin ruangan yang paling baik pun untuk orang lain yang tinggal, sementara kita tinggal di gubuk atau di tenda, kita di tenda juga sekalipun. Ini adalah hal-hal yang Tuhan inginkan supaya anak-anak kita ini belajar berbagi, sehingga anak-anak kita ini tahu mengendalikan diri, mereka tidak merasa mereka mempunyai hak, gitu loh. Tadi Daniel katakan bahwa di saat beli mangganya malam, paginya udah nggak ada mangga. Ada mangga tapi kecil-kecil. Karena anak-anak ini kita berikan suatu rules, ya. Rulesnya itu apa? Karena kita kan dari konsep pertama HCBN ada, di saat kita membuka rumah kita untuk orang lain, untuk para misionaris bisa tinggal, kita cuma hanya punya satu dapur. Itu bertahun-tahun sampai sekarang, puji Tuhan, dapur kita cuma satu, ya. Dan anak-anak ini selalu dididik harus kakak-kakak misionaris duluan makan, baru nanti terakhir baru kita makan. Kenapa seperti itu? Karena saya tuh teringat ya kalau di gereja, tuh, saya lihat tuh ketua sidang tuh biasanya terakhir makannya, atau officer-officer di dalam gereja biasanya makan terakhir. Terus saya sempat tanya, kenapa makannya terakhir? Karena mereka katakan, iya kita harus mendahulukan jemaat dulu, baru kita makan. Nah itulah yang kita praktekkan juga di dalam rumah tangga kita. Dan anak-anak ini sudah merasakan dari mereka kecil, ya sudah merasakan mungkin bahasa dunianya tuh mereka sudah merasakan tidak mempunyai hak sama sekali di rumah mereka sendiri, ya. Karena mereka diajarkan berbagi, ya. Harus orang lain lebih dulu, sehingga di saat mereka besar lebih mudah gitu loh untuk kita masukkan mereka di dalam dunia pelayanan. Nah, ada yang bertanya lagi, bagaimana kita tahu apa Tuhan mau kita di kota atau di country living? Ya. Lalu pertanyaannya tadi juga berkaitan dengan bagaimana dengan mental anak-anak di saat mereka tinggal di sini tidak punya teman. Mungkin Daniel bisa jawab kali. Teman mungkin kayak like same age and stuff like that. I don't know. Do you have any friends here? Well, not really, because like you don't need friends. Nggak butuh juga, nggak ada keperluan gitu sama teman ya. Jadi artinya
kita selalu menitik beratkan anak-anak kita. Kalau kita tinggal ke desa, bagaimana dengan pertumbuhan anak-anak, mereka bersosialisasinya bagaimana. Nggak usah dibebani teman gitu. Ya, jadi jangan dibebani. Jangan terbebani karena urusan anak-anak. Anak-anak kita akan bersosialisasi, no problem. Ya, mereka tidak akan mempunyai kecacatan dalam bersosialisasi. Walaupun tanpa teman-teman, justru saya katakan satu hal, anak saya juga bilang, anak-anak tuh nggak perlu teman. Temannya mereka adalah ya adik kakaknya ini. Mereka akan saling menjaga, kakak menjaga adik, adik menjaga kakak, sehingga pertemanan mereka ini lebih kepada keluarga sendiri, dan juga kalau kita lebih banyak waktu untuk bersama-sama secara keluarga, ya kita akan menjadi teman satu sama lain. Ya, saya melihat anak-anak saya ini lebih cenderung lebih suka. Do you prefer to be home? Kamu lebih suka di rumah atau di luar atau bagaimana? Yeah, prefer home, like kalau di luar maksudnya like hang out with my friends and stuff like that. Ya, kamu lebih senang main sama teman-teman kamu atau lebih suka di rumah? Tahu sih, for me, I see the people that other people call as my friends, I see them as orang-orang yang kenal, tapi belum tentu kayak teman gitu, karena teman ya yang serumah aja, misalnya kayak kakak-kakak missionaris atau enggak ya our siblings and our parents. Ya, jadi teman yang mereka anggap teman sebenarnya adalah orang-orang serumah atau orang-orang ada misionaris di sini, ada kakak-kakak ataupun anggota keluarga, lebih begitu. Nah, tadi pertanyaannya juga bagaimana kita tahu Tuhan mau kita menjadi country living ataupun kita tinggal di kota. Saudara, satu hal yang saya mau jawab dengan pertanyaan ini adalah bagaimana? Tergantung tujuan kita ini di kota ngapain. Ya toh? Kalau di kota ini hanya karena kita menumpuk kekhawatiran, hanya untuk membangun bisnis, usaha, karena kekhawatiran, menumpuk harta, Tuhan tidak mau hidup kita ini hanya diisi dengan hanya menumpuk harta. Ya, walaupun di country living juga, kalau saudara-saudara mau berpindah keluar dari kota dan masuk ke desa-desa, merasa hanya karena pensiun, ya toh, karena bosan di kota, akhirnya mau pindah ke desa, itu pun tujuannya adalah tujuan yang salah. Jadi saudara-saudara, dari mana tahu kita ini di kota atau di desa? Adalah apa? Tuhan mau kita ini menjadi pelayan bagi Dia dan bekerja untuk Tuhan, menjadi mitra kerja dari Kristus sendiri. Jadi apapun itu di kota atau di desa, sebenarnya tujuan kita adalah untuk mencari Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, tulisan Roh Nubuat mengatakan, kalau kita di kota, pekerjaan kita untuk membina tabiat dan membina karakter akan 10 kali lebih sukar. Nah, untuk anak-anak seringkali orang tua membebankan pilihan mereka tidak mau ikut tulisan-tulisan Roh Nubuat karena alasan anak-anak. Takut nanti anak-anak mau ngapain. Mungkin Daniel atau Gil bisa terangkan, kamu sehari-harian ngapain aja? Sehari-harian ya biasanya bangun. Terus? Bangun pagi, habis itu baca firman Tuhan, baru baca firman Tuhan, habis itu ya latihan lari karena kami all of us we're all runners, pelari, atlet, jadi ya harus latihan dulu pagi, baru habis selesai latihan we worship first, baru kita makan sekitar jam 11 sampai jam 12. Baru ya abis itu misalnya kalau si Abi biasanya dia programming, dia editing sama ya programming, kalau saya ya hanya BN, kalau saya ya I just study and also ngelatih yang adik-adik. Ya. Tapi dari Kamu belajar apa? What do you study most? Subjek yang paling dipelajari I study most is I like biology and I like neurology.
Apa itu Jadi, biology? yang suruh kamu belajar itu ada gurunya atau enggak di sini? Belajar sendiri, cari sendiri sih. Jadi orang-orang bingung kalau di sekolah itu homeschooling. Orang tua berat nanti mau ngajarin anaknya bagaimana, nanti mau ngajarin apa. Jadi kamu biasanya diajarin sama siapa? Sehari-harian kamu yang ngajarin kamu siapa? Ada guru nggak duduk di papan tulis teaching you all these things? Enggak. Ya, biasanya belajar, bukan biasanya sih, emang dari dulu belajarnya sendiri. Belajar tuh cari tahu sendiri. Soalnya yang according to me, even baca aja sebenarnya nggak ada yang ngajar gitu di papan. Ini misalnya bola, BOBO, LH gitu. Bola. Jadi kamu yang ngajarin kamu membaca siapa? Ya cari tahu sendiri. Akhirnya Sendiri ngeliat-liat orang, denger-denger orang, ya akhirnya bisa juga baca. jadi orang-orang bilang, orang-orang tua bingung mungkin ya, saya nggak bisa mengajari anak saya karena tidak punya talenta mengajar. Mungkin what do you say to them? Apa orang tua kamu ngajarin kamu juga? Dia ngajar, cuma yang saya yang harus belajar itu anak untuk to the one the desire. Yeah, the desire to learn something new every day. Like. Jadi yang ditanamkan kepada anak-anak saya ini bukan pelajaran secara akademis, tetapi yang saya dorong dari anak saya ini, kami dorong berdua ini adalah apa? Harus mau cari sesuatu yang baru untuk dipelajari. Setiap hari, you have to learn something new every day. Setiap hari harus belajar sesuatu yang baru. Jadi yang saya tanamkan setiap hari adalah mereka mempunyai daya serap atau keinginan untuk menyerap. Sorry ya. Jadi artinya anak-anak ini akan mempunyai kemampuan untuk mengajari dirinya sendiri. Bahkan di saat belajar, saudara-saudara, nggak pernah saya cuma hitung berapa jam aja duduk sama dia mengajari segala sesuatu yang secara akademis, sehingga di saat mereka mempunyai belajar, who taught you how to speak English? Did anybody teach you how to speak English? No, apakah ada yang mengajari untuk berbahasa Inggris atau bahkan membaca English? No, actually, nobody taught me how to speak English or write English because. Jadi nggak ada yang mengajari anak saya berbahasa Inggris atau mau menulis ataupun membaca. Okay. Ya dulu sih from my background, my first language is actually English and then Indonesian, tapi sekarang udah balance, mixed, campur. Cuma ya kalau baca, misalnya baca bahasa Inggris atau nggak tulis bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ya belajar sendiri. Ya, jadi semua intinya kamu mau bilang sama orang-orang tua, jangan khawatir mengajari anak-anaknya bahwa anak-anak akan mempunyai kemampuan untuk menyerap ilmunya sendiri. Yang harus diajarkan oleh orang tua adalah the desire to learn, ya, kerinduan untuk belajar. Nah, mungkin baby, anything you want to say? Yang ngajarin kamu baca siapa? Keras. Come on. You can sit with me. Come here, honey. Ya, big no. It's cool ini. Nah, pelan sekali. Daniel belajar baca umur berapa kira-kira? Baca kira-kira bisa baca umur berapa ya? 5 tahun lah. Oke, tapi baca. Lancar baca-baca mungkin. Baca yang lancar. Karena Daniel pernah sekolah di sekolah umum dulu, tetapi kalau BI, si Gail tidak pernah sekolah umum. Saya juga tidak memaksakan untuk belajar baca dan menulis sampai dia umur kira-kira 8 tahun, 9 tahun. It's okay. Sesudah 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, akhirnya membaca sendiri. Ya sih, bacanya ya umur segitu, cuma maksudnya kayak lancarinnya ya umur 8, 9 tahun. And that's not really a problem. Jadi kamu punya textbook, dari kamu baca mengenai biology, terus neurology, ini textbook dari mana? Is it high school textbook atau college textbook? Well, the one that I buy, the brain. That's it's a college textbook about human brain. Jadi yang dibaca adalah buku-buku dari kuliah sendiri
Ya, dia kebetulan suka baca mengenai biologi dan segala suatu fungsi otak. Jadi itulah yang dia beli sendiri, mencari, dan itu yang dia baca. Nah, mungkin bisa nggak kasih tahu teman-teman mungkin seperti hari ini, kamu makan jam berapa, kamu makan apa aja tadi? Dari pagi makan jam 12 dari pagi. Oke. 12. Makannya makan apa aja? Makan tadi pagi, makan hari ini rice and Nasi, terus? Ya, daun kelor? Daun kelor yang di Sup itu sama ya tahu. Sama tahu? Ya. Terus setiap hari makannya makan apa biasanya? Biasanya sih kalau yang lebih makanan yang kayak tiap hari, yang seringnya itu daun singkong sama nasi. Yang pasti ada adalah Daun singkong. kamu merasa malnutrisi atau enggak? Enggak. Nah, Daniel kegiatannya saudara-saudara tadi dibilang kalau pagi-pagi dia lari, dia jogging. Tadi pagi, pokoknya hari ini kamu lari atau jogging berapa kilo? 10 kilo, tapi hari ini nggak lari atau jogging, hari ini hiking. Hiking, berapa kilo? Trail run. It's 10 kilometers. Dari going to ke desa sebelah, dekat-dekat desa, nggak di desa aja. Dekat-dekat desa sebelah, terus ke dalam hutan, baru hutan pinus gitu, and then we head back balik 10 kilo. Jadi hari ini kamu lari 10 kilo? Trail running. Kemarin lari berapa kilo? Kemarin trail running juga. 8. Ya 8. Oh nggak 10 yesterday. 8. Oh, yesterday was I ran for. Oh ya, kemarin 8 kilo soalnya cepet-cepet jadi ya. Satu minggu kamu lari berapa kilo? Untuk yang sekarang Kurang lebih, just say average. Average kurang lebih. This week I ran like every day 10 kilo, sekitar 10 kilo. Jadi this week at least 40 kilo. Ya, at least 50 kilo. 40 sampai 50 kilo lah. Kamu pernah merasa lemes nggak dengan makan cuma makan daun singkong sama tahu sama daun kelor, daun pepaya? Nggak pernah lemes sih, soalnya that's food from the nature and that's also the best makanan yang tumbuh ya, yang paling is the best, the one that God gave to us right from the soil. Oke, di sini mungkin ada Abi. Abi, you can say hi. Abi sibuknya minta ampun dia, karena cuma dia satu-satunya yang ngurusin ini TV kita. Oke, Jadi, si Gil tadi hari ini jalan berapa kilo? 10. Trail runningnya kemana tadi? Kecil. Ke gunung. Nih, kemana tadi? It's okay. Kemana? Gunung. Kampung sebelah. Jadi saudara-saudara, kemarin latihan piano. segala sesuatu yang kita khawatirkan untuk pindah keluar dari kota, masuk ke desa-desa, adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang saya rasa tidak nyata. Ya. Saudara-saudara, mungkin dari kita hanya berkenalan melewat Zoom, mungkin ada yang baru kenal juga lewat mungkin YouTube, mungkin saudara-saudara kita berkenalan hanya melalui televisi di satelit, tetapi banyak sekali kita ini mempunyai kekhawatiran dan kita pakai anak-anak menjadi alasan, akhirnya kita tidak keluar dari kota dan tinggal di pedesaan untuk menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui rancangan-rancangannya. Kita katakan anak-anak tidak siap. Karena kekhawatiran kita terhadap anak-anak, ternyata kalau saya melihat ke belakang 10 tahun terakhir ini,
Saya cuma melihat segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita ini luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan memberikan rancangannya kepada Adam langsung. Ya. Adam hidup 930 tahun, Tuhan memberikan bagaimana cara yang mendidik anak-anak. Sehingga Adam meneruskan pendidikannya kepada anak-anaknya, sampai kepada cucunya, kepada buyutnya, sampai Henok sekalipun. Kenapa Henok menjadi orang yang benar-benar identik dengan country living, saudara-saudara? Karena Henok mendengarkan langsung, ya, bagaimana Tuhan ini bekerja di dalam kehidupan Adam. Saudara-saudara, tentu kita tidak mempunyai kesempatan seperti itu, kita belajar langsung dari Kristus dengan suaranya dari langit dan sebagainya, mungkin tidak. Tetapi Tuhan memberikan kita iman untuk belajar, mengerti bagaimana caranya. Ya. Oke, akhirnya bagaimana caranya kita ini Abi sudah bisa hidup. Ya, di dalam pedesaan. Nah, mungkin ini ada Abi. Kita menjawab satu pertanyaan dulu ya. Ya, oke. Belum Abi. Pertanyaan ini, Kak, konsep homeschoolingnya anak-anak gimana? Kurikulum pemerintah ditambah dengan kurikulum Alkitab dan Roh Nubuat dipadukan kah? Siapa yang mengajar? Berapa jam belajar intensif setiap hari? Terima kasih ya. Berapa jam kamu belajar setiap hari? Sepanjang hari ya belajar aja. That's a good answer. Setiap hari kita belajar. Karena setiap hari ya dari 24 jam ya, misalnya kayak kita 24 jam selesai. Maksudnya mau tidur ya pasti mau tidur kayak bangun kayak pasti ada aja ya belajar sesuatu yang baru Kak. Tadi kayak nggak langsung harus dari buku gitu. Ya belajar nggak selalu harus ada. Ya dari buku juga. Text, ada board. Apa kamu duduk di ruang kelas ada papan tulis guru mengajar gitu? Iya atau enggak? Iya atau enggak? Gail, iya atau enggak? Answer. Dulu, remember you said that. Enggak. Dulu kalau mau belajar kemana? Dalam ke alam. Habis belajar kebanyakan Ya, berenang di mana? Nah, saudara, kurikulum itu penting. Ya, penting-penting nggak penting. Ya, kebetulan saya awal-awalnya kami mengadopsi kurikulum yang disediakan oleh salah satu pakar pendidikan di Indonesia, pakar anak-anak, ya, saya nggak mau sebut namanya karena nanti dibilang promosi. Tetapi beliau ini mempunyai homeschool, kurikulumnya di sana ada. Boleh saudara daftarkan anak-anak Anda di situ. Boleh juga dengan institusi yang sudah lama juga, ya. Tetapi kalau tidak sekalipun, tidak masalah. Ya. Abi sekarang sudah umurnya masih umur kuliah. Umur berapa? I'm 18. 18 tahun. And then tell them, apa, kan tadi ada pertanyaan, menjadi anak misionaris itu, What's the challenge? well, what is the challenge for What's you? the most memorable for you thing for you growing up as a missionary kid? Experience. Pengalaman seperti apa? Challenge-nya apa? Ya, Mas. banyak sih. Banyak pengalaman dan challenge. Mhm. Challenge-nya itu salah satunya ialah harus menghidupkan apa yang kita katakan. Dan apalagi kalau kita jadi anak-anak misionaris tuh pasti harus namanya juga anak-anak misionaris kan we have to give example to the people. Be gitu. an example. Yeah, be an example for other people. Ya, kita harus apa yang kita katakan itu harus kita lakukan juga. Jangan kita cuma ngomong doang gitu. Itu sih was the biggest challenge itu. Okay. Dulu yang waktu kamu grown up, kamu waktu kecil apa? Kan tadi Daniel bilang dia tidak punya privacy karena rumah kita terbuka untuk orang-orang kan. Sehingga tadi Daniel cerita soal mangga. Dapat mangganya selalu yang jelek-jelek gitu kan. Contohnya, udah gitu kalau makanan juga selalu habis karena selalu diajarin untuk yang harus duluan makan siapa? Other people first. Ya, ada people first, terus yang terakhir baru? Yeah. Oke, you can explain. Kalau Daniel kira-kira yang dia ingat tuh seperti itulah challenge-nya. Kalau kamu tuh apa? Ya, my challenge dulu sih jadi banyak sih sebenarnya. Ya, bagaimana cara kita harus mendahulukan orang lain daripada kita. Kalian merasa nggak hak kalian sebagai anak-anak ini Diambil. dirampas hanya karena kalian ada di desa? Nah, mungkin kamu punya teman-teman, saudara-saudara, anak-anak saya mempunyai teman juga, mungkin di les, mungkin dari anak-anak kebetulan suka lari, jadi seminggu beberapa kali corona ya, turun ke
ke tempat lintasan lari, ikut klub lari, teman-teman dari situ, kamu melihat teman-teman kamu merasa mempunyai social dysfunction atau tidak, mempunyai Perbedaan. rugi atau enggak? That's a good question. Well, for me sih nggak ada sih, enggak. Are you overconfident or? Kamu membandingkan diri kamu dengan teman-teman kamu ada merasa sesuatu yang hilang atau enggak di saat kamu tinggal di desa 10 tahun ini? Justru aku kembali pertanyaan ke orang, justru aku merasa bahwa mereka itu yang hilang sebenarnya. Kehilangan apa mereka? Mereka kehilangan ya contohnya nature over here gitu loh. Oke, the nature, that's it? Not only the nature, the character building juga. Oke, seperti apa character building? Ya, character building salah satunya adalah how do you say this? You can say with English. Daddy with. You can say with English. Jadi gimana ya? Character building yang di in the nature itu kayak lebih for me kayak lebih nyata gitu daripada the character building in the city gitu. Oke. Because sekarang in the city, how do you gonna have a character kalau di city itu misalnya contohnya ya orang tua pergi kerja, habis itu misalnya anak-anak kita di rumah situ sekolah cuma panjang hari itu sibuk terus kan, mungkin nggak ada waktu for their family apa di mana gitu ya. Tapi kalau in the nature itu sebaliknya, you have your family is the first gitu loh. Oh ya, of course we work gitu, kita kerja gitu, tapi kita kerja bersama as a family, as a missionary gitu. Kan nggak ada gitu ya di kota gitu. This is one thing gitu loh. Even until now we sleep in the one room together, right? Yeah. Jadi ya kebersamaan di dalam keluarga itu adalah hal-hal memang yang kita treasure, yang kita hargai ya sebagai, karena apa, waktu kita banyak satu sama lain, akhirnya bonding. Kalau saudara-saudara, kalau suami istri, kalau seorang suami lebih suka di luar rumah daripada di rumah, there's a problem. Ada problem di dalam rumah tangganya kalau suaminya lebih suka di luar rumah. Juga sama kalau istri lebih suka di luar rumah daripada di luar rumah, dalam rumah, berarti ada masalah. Nah, bagaimana dengan kids? Bagaimana anak-anak? Kalau anak-anak lebih suka di luar rumah daripada di dalam rumah, There's a problem in the family. there's a problem in the family. Actually, honestly, my friends yang di kota kebanyakan kayak gitu, misalnya kalau latihan kan, and then we go home first, abis itu mereka misalnya di track situ sampai jam 7, jam 8, Malam. Kok masih di sini ya, masih malas pulang katanya. Kalau kamu, Ya artinya there's a problem in the house, apa? kalau kamu gimana? Malas pulang? Kalau enggak sih ya, selesai latihan ya langsung pulang aja, nggak ada kepentingan. Ya, jadi itulah anak-anak saudara-saudara yang memang kita membuat satu keluarga yang mempunyai bonding, ya, yang mempunyai waktu bersama-sama, sehingga apa? Bahkan anak-anak pun mempunyai preferensi untuk ada di dalam rumah, bukan di luar rumah. Nah, saudara-saudara, kalau Anda di Jakarta, di dalam kompleks, di dalam permukiman padat, akhirnya anak-anak dididik dengan cara-cara luar, lebih suka di luar rumah karena mempunyai teman banyak dan tidak suka di rumah. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar, ya. Kenapa sampai anak-anak lebih suka di luar? Karena apa? Mereka punya exposure dengan teman-teman di luar lebih hebat. Saudara, kalau mau tanya jujur, nggak usah tanya anak-anak, pasti anak-anak nggak mau ngomong secara jujur ya. Coba lihat anak-anak Anda ini, lebih suka dengan teman-teman di luar atau lebih suka ada di dalam rumah? Ya mungkin saudara bilang, wah mungkin saudaramu sudah rekayasa, anak-anaknya sudah dikasih tahu, sudah disetting. Ya terserah lah ya. Tetapi saudara-saudara, mungkin kita hanya berkenalan melalui jarak yang berbeda ini, tetapi yang saya mau sarankan, mungkin anak-anak bisa sarankan kepada orang-orang tua di sana. Mau ini dulu, jawab satu pertanyaan dulu. Ada Oke. pertanyaan ditanya, apakah anak-anak pernah di Amerika karena bahasa ada lagi? Ya. Karena bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya agak patah-patah. Apa pernah sekolah di sana sehingga bahasa Inggrisnya kok patah-patah gitu? Well, not really. Kita sih ya berapa? You know patah-patah. Yeah. It's like, Honestly, walaupun not like, iya sih kalau baca mungkin ya bahasa Indonesia agak lebih patah-patah sama Inggris. Cuma ya asal ngomong bahasa Indonesia masih lancar, Ya dua-duanya harus lancar ya lah. dua-duanya harus lancar. Cuma mungkin kita kan
sebelum corona ini kan we were travelers, right? We always like Oh ya, sebelum corona ini kita traveling banyak untuk pelayanan. ya, pelayanan, jadi ya selalu kan ngomong sama orang-orang yang ya pasti bahasa Inggris. Tapi enggak juga sih kan, sejak kita kecil kan memang our language kan ya dari parents sih, dari my parents itu memang dari kecil itu memang bahasa kita tuh utamanya bahasa Inggris gitu. Ya, Gitu. Jadi dulu sebenarnya anak-anak sebelum kita pindah, memang mereka tuh bahasa pertamanya mereka memang English ya. Jadi anak-anak itu dulu mereka mempunyai keterbatasan memang bahasa Indonesia agak lebih pelo-pelo dulu. Dan akhirnya kita mencoba untuk memasukin bahasa Indonesia. Dan sekarang ya beginilah kapasitas bahasa Indonesia mereka. Jadi mereka lebih confidence untuk memakai bahasa Inggris. ya enggak juga sih sebenarnya Bisa sih saudara. bahasa Indonesia. Tapi kalau mau dibilang pernah sekolah di Amerika tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah, mereka homeschool, tapi memang sebelum kita mau homeschooling mereka memang anak-anak ini sekolah pertamanya itu international school. Sebelum mereka masuk di pedesaan dan sekolah di rumah. Ngomong sama teman kan dulu sama keluarga juga waktu di public school, international school ya. Ngomong sama teman-teman ya pasti bahasa Inggris. Jadi Ya mereka juga punya teman-teman les ya kalau ngomong bahasa, tapi ya tentu bahasa Indonesia. nah, tapi memang mereka lebih Teman-teman. confidence, lebih biasa memang ya beginilah Iya. bahasa Inggrisnya lebih biasa lah gitu daripada bahasa Inggris. Ya sebenarnya saudara-saudara mungkin kelihatannya seperti itu, tetapi ya enggak juga sih. Balance. Ya, cukup balance. Nah, saudara-saudara, mungkin ada sesuatu nggak yang kalian mau sarankan kepada orang-orang tua yang selalu pakai anak-anaknya menjadi alasan. Oh, I cannot go to the countryside because my kids will not be able to adjust, gitu loh. Apa yang mau disampaikan kepada orang-orang tua? For me, I don't know, is that really your kids like resisting or it's just like you assuming they don't want to? Jadi apakah itu benar-benar anak-anak Anda yang tidak mau pindah ke desa, atau Anda pakai itu sebagai alasan seakan-akan mereka menolak untuk tinggal di desa? Itu kata That's Daniel. what I'm saying. And then anything else again you want to add? I don't know, for me, ya juga sih tergantung. I mean, like if you bring your children like agak kecil mungkin lebih easy. Cuma ya kalau udah lumayan like maybe like 10 years and 10 years and up, ya like my age also ya pasti ya agak lebih challenging. Karena kalau sudah umur-umur begini tentu lebih susah, ya. Lebih susah dari itu. Dan dia udah tahu rasa amannya di luar. Udah tahu rasa senangnya di luar kayak gimana. Kamu rugi nggak di saat Mami sama Dedi decide di saat umur kalian kecil untuk pindah ke countryside? Rugi. Well, the question is, so lucky ya aku dari kecil udah kesini gitu. Kayak bayangin if you, kayak misalnya sekarang umur 18 tahun baru pindah. Nggak mungkin mau. Ya, I'm expecting pasti nggak mungkin. Karena aku udah tahu zona nyamannya apa gitu. Di kota. Di kota, I have a lot of friends, maybe Jangan semuanya maybe gitu. if sekarang pindah Abigail aja mungkin Ya, nggak mau. Karena Masih terbiasa. umur 11. Tetapi is there still hope for children your age? Apakah masih ada harapan orang-orang di luar sana yang anak-anaknya seumur kamu sekalipun? Oh bisa. Kira-kira. It's never too late. It's never too late, bisa. Tidak pernah ada kata terlambat ya. Bisa, tapi It's it's like up to the parents and children also. What's important is, of course, to me is communication. Ngomong sama anak, bicara gitu. Banyak komunikasi ya. Komunikasi. Berapa sering kamu komunikasi dengan orang tua? Berapa sering? Every day. Setiap hari kayak gimana? every second. Oke, bisa kan, tetapi Like what? Like example. Example. I don't know. Biasanya ngomong sama orang tua itu kapan? Saat-saat seperti apa? Misalnya makan, habis itu misalnya makan pagi sama makan malam biasanya we always talk. Habis itu bangun pagi. Bangun pagi. Terus? Habis itu misalnya kalau ya studying and also working ya, we study something, we study together sometimes. Jadi kalau kita belajar sama-sama, kita belajar sesuatu, kita belajar sama-sama. Abi, how often do you speak to your parents or to each other? Well, karena kita seringnya keluarga di rumah ya pasti sering ketemu.
ngobrol ya mungkin mommy said, hey Abraham go drink, okay go drink. Hey Abraham go eat, ya I eat gitu. Apa nggak dad, hey how's the life today? Apa nggak gimana sharing something like that. Kalau Gail, hey where you going? Let's play gitu kan. Jadi kayak sering we're connected gitu. Malam Tapi ada jadwal rutin nggak? Jadwal rutin. Malam apa? Malam's like biasanya the summary. Ya, kalau malam itu Malam adalah apa? Kesimpulan. Yeah. We stop before we Oh, sleep. stop. Ya, sebelum kita tidur kita selalu ada kumpul di kamar berlima untuk kesimpulan hari ini kita udah ngapain aja, apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan biasa berapa lama itu kalau ngumpul malam-malam atau pagi-pagi? Pagi mau ngumpul, malam pasti ngumpul. Pagi renungan apa? Berapa lama? Ya, at least 1 1 hour. hour. 1 hour. 1 hour. 1 jam ngobrol orang tua dan anak-anak di kamar. Itu kalau nggak diberhentiin akan ngobrol terus. Kalau nggak diberhentiin juga sampai malam ya nggak diberhentiin, ngobrol satu sama lain. Terus kalau malam? Kalau malam kadang-kadang lebih lama lagi. Kenapa maunya malam ngomong sama Mami sama Daddy? Why? Kalau pagi ya, Pagi karena apa sih? Ya Just- pasti ada Iya, kerjaan, kerjaan siang gitu. pagi ada kerjaan, semuanya ada kerjaan masing-masing, pasti ada yang belajar. Tapi harus disempatkan. Tapi ya sempat. Nah, saudara, kalau kita tinggal di kota, Pertanyaan. saya nggak yakin kita mempunyai waktu 1 jam pagi, 1 jam malam. Saudara-saudara, saya nggak mau ngajarin kita jadi sorry ya, jadi kayak lebay gitu. Dalam arti kata renungan itu baca Alkitab 1 jam, enggak. Kita bicarakan firman Tuhan, ya toh. Firman Tuhan ini menjadi diaplikasikan melalui apa? Melalui pendidikan kepada anak-anak, ngobrol satu sama lain, making connection, membuat satu hubungan. Kalau kita nggak punya 1 jam 1 hari, pagi 1 jam 1 hari, malam, artinya apa? Kita terlalu sibuk. Ya, And especially I think to me also children always mereka selalu butuh itu something bonding, and also the thing that they need the most sometimes is pendengar gitu, orang yang bisa mendengar, like Care. someone to care, someone to like talk to, someone who can listen and give them advice. ya, jadi anak-anak itu selalu membutuhkan, dan dia bilang orang yang untuk mendengarkan, mau kasih nasihat, dan orang-orang yang selalu ada untuk mereka. Yaitu, it better be parents, right? Yeah, it's parents, of course. Ya, maksudnya ini tentu adalah orang tua, bukan orang lain. Mereka berharap bukan orang lain lah. Jadi, do you think it's possible, if you look at kalau kamu lihat teman-teman kamu yang di kota, kamu punya teman-teman banyak kan? Nggak Bukan banyak- orang Advent. nggak banyak. Di gereja Advent itu orang, ya Advent banyak lah. kebanyakan apa? Orang Advent itu bukan orang Advent. I can say 95% almost. Oke, teman-temannya 95% adalah Muslim. Kamu melihat orang-orang hidup di kota, mungkin nggak dengan orang tuanya yang tinggal di kota mempunyai waktu sebanyak dengan kita punya waktu? So, beda banget. Dari teman-teman kamu mungkin. Beda banget gitu. Kayak contohnya I have a friend, nggak sebut namanya ya. Dia itu one of my teammate lah, lari gitu di Bogor. Dia itu selalu lihat my activities kan di sini Bogor, habis itu di gunung gitu, kayak lari, habis itu makan, and my exercise lah, my routine exercise every day. Terus dia tanya, Bi, lu itu kok gimana ya, kok lu tuh kayak selalu connect sama family, habis itu kenapa gue lihat tuh di your mom's IG, something like that, tuh kayak selalu connected, and selalu gembira itu, kayak selalu gimana ya, beda sama kayak orang tua gue gitu. Orang tua itu tuh selalu keluar, mungkin kerja, something like that. Terus gue sendiri di sekolah, dia taunya teman-teman gue tuh yang paling deket dibanding keluarga. Tapi gue lihat kenapa lu itu kayak lebih dekat sama keluarga, habis itu bisa nyambung gitu, nyambung dengan Main bareng. ya main bareng, habis itu nyambung dengan pembicaraan dan also communication gitu. I told them because you don't have time with your family gitu. Well, the first thing is your family is the first gitu. Keluarga Ya, adalah keluarga. pertama, karena why? How you gonna gimana ya? How you gonna know your future atau dengan cara ngomong belajar kalau tanpa keluarga gitu. Kan your parents adalah hasil didikan dari their parents dan seterusnya. Kalau kita nggak, even though kita nggak jadi teman, or parents jadi teman, jadi friend, ya itu kayak stuck di tengah gitu. Jadi kayak
nggak ada, there's no knowledge, there's no caring each other gitu, there's no other advice gitu. Jadi itu sih keluarga itu yang lebih Jadi penting. kamu merasa orang tua ini dengan banyaknya ngomong, dengan banyaknya kasih nasihat, kamu merasa justru lebih suka dinasehatin atau lebih ini? Karena ada yang bertanya nih, waktu kecil lebih suka main di luar rumah karena biasa main video game bebas. Di rumah penuh dengan disiplin dan aturan. Ya, saya kasih tahu saudara-saudara, di rumah ini banyak disiplin, banyak aturan. Ya. Anak-anak merasa nggak di sini banyak disiplin dan berperaturan? That's a must. Ya, oke, it's a must. Harus ada. Tetapi merasa beban atau enggak? Seakan-akan harus belajar dan baca pelajaran agama. Namun untuk itulah orang tua saya ada agar bisa menjadi pagar bagi pergaulan saya. Ya, bagus juga ya. Ya. Jadi anak itu membuat peraturan atau disiplin menjadi beban karena apa? Sudah terkontaminasi dengan Dunia. teman-temannya di luar. Ya, jadi tidak merasa bahwa peraturan itu penting, bahkan peraturan itu jadi beban. Inilah dasar-dasar pendidikan tadi bab pertama. Pertama harus pengendalian diri, lalu hormat kepada peraturan, lalu menghargai orang lain. Ya, ada yang nanya di sini, apa hiburan anak-anak, bermain game atau ada yang lain? Apa yang hiburan? Main game nggak? We once play game before. Pernah main game dulu kan? We have in the something like in the series gitu. Mungkin Waktu di kota. Nggak ditanya, main game nggak atau nonton nggak? Over here gimana? It's so different gitu. Different. Different-nya apa di sini? In the city, yeah, long time ago, yeah, we did. Waktu di kota dulu main game. Of course, kids play games ya, pasti lah. Pasti punya pengalaman. But the game is not like jajan. the game ya bukan like something kayak for me ya honestly bukan kayak oh no dilarang itu it's like tapi ya kalau udah terbiasa bukan kecil juga sih Kak. Kalau if you feel like that's not important ya nggak akan. Kalau kamu nggak merasa penting, nggak akan main game. Ya, ngapain gitu. Nah sekarang bertanya, kalian main game nggak? Punya game nggak? Video game gitu atau apa? My phone. Nggak ada. Jadi di handphonenya tidak ada. Your first phone umur berapa, Abi? My first phone, I got my first phone. My first iPhone gue dapat handphone umur sekitar 14, 15. Tapi itu handphonenya yang bisa ngomong doang. ya, Handphonenya cuma ada senternya doang. Center. Tapi karena makin lama aku udah masuk KCBN. Ya, aku udah tahu editing, something like that, terus aku perlu communication, ya barulah. Ya, another advance itulah smartphone. Oke, nah saudara-saudara ditanya juga di sini, apakah ambil paket A, B, atau C? Ya, ini kita juga, karena program ini ada, dan tidak salah juga, ya diambil aja. Ya, tidak menyita waktu juga, ya ambil saja. Nah, ini apakah anak-anak mempunyai rencana untuk lanjut ke perguruan tinggi? Kamu mau kuliah atau enggak? Of course, I wanted to. Kamu mau jadi apa? Because I'm in the other media. Bahasa Ya, Indonesia. karena aku masuknya di media HCBN, ya bukan apa ya. Aku memilih untuk ambil ya apa yang berguna. Jadi misalnya kalau HCBN TV broadcast, ya aku ambil broadcast. Salah satunya IT, something like that. Aku ada kameramen, something, or not media lah. Jadi kamu mau mengambil kuliah karena kamu tahu apa yang akan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Karena that's what I need. Ya, that's what you need. Apa yang kamu perlukan. Tapi misalnya kalau aku di kuliah gini, ambil kayak jurusan yang lain-lain yang nggak berguna, ya buat apa gitu. Ya, buat apa? Kamu merasa perlu kuliah langsung umur sekarang? Nggak juga sih. Nggak juga. Oke. Jadi orang-orang tua mungkin merasa bahwa kita perlu. Kamu sekarang kerja di HCBN gimana? Dapat stipend kah atau apa? I actually want to see. Ya, itu. Yeah, praise the Lord. Ya, puji Tuhan. Yeah, I got stipend from my parents. Actually, my first Jadi stipend this month. bulanan juga dapat stipend. Dia bilang, your first wife? My first stipend this month. Well, last month. As itu, yeah, my work is behind the HCBN itu ada banyak video-video yang harus diperbaiki, harus diedit, urusan live, urusan semuanya lah itu. Not only me sih, I don't only handle that. Of course ada yang lain sih, tapi most of the videos apa kayak programming ya I take handle gitu. Handle everything. Ya itu sih. Minggu pertama agak
susah ya. Tetapi sudah biasa sekarang. Ya lumayan biasa. Kayak contohnya tadi live tadi itu adalah Ini karena dia yang membuat Ya, setup, jadi saya percayakan sama dia, makanya sedikit banyak problem. But it's okay, ya. Terus kamu kalau masuk kerja di HCBN, jam berapa masuk kerjanya, terus selesainya jam berapa? well in the morning I wake up, aku langsung exercise, langsung olahraga because Exercise gimana? aku exercise dulu ya. Kamu lari berapa jauh tadi? Jadi aku lari tadi pagi sih fat leg ya. Fat leg 4 kilo lari. Tapi my normal run sih biasanya 12 kilo Setiap hari? setiap hari ya. Terus habis itu Dari seminggu berapa itu? Ya 12 kilo. Seminggu 60 kilo? Iya, Oke. itu setiap hari seperti itu. My routine ya. habis itu Habis olahraga lari, I come home, habis itu aku Terus lari, cooling down. habis itu kalau udah keringat udah hilang, langsung mandi, preparing, I drink a lot, I drink my juice, chlorophyll, something like that. Terus habis itu langsung I take care, komputer edit semuanya, video yang harus diedit gitu. Oke. Karena banyak video-video HCBN itu juga yang harus diperbaikin ya. Sampai jam berapa itu kamu kerja? Kerja. Ya, itu gimana ya? Sampai malam. Sampai Malam malam jam ya, berapa? tapi ada waktu Ini istirahatnya. sampai sekarang mas. Tapi merasa beban atau enggak? Enggak sih, Seperti I do it very happily. Oke. Tapi because Senang Apa- mengerjakannya ya. apa yang kamu rasakan di saat kamu kerja di HCBN? Pengalaman apa yang kamu bisa share ke orang-orang? contohnya ya hari-hari pertama aku kerja di HCBN itu mempunyai pengalaman yang apa ya, a lot of experience itu. Contohnya banyak kan kita kan kembali mau produksi sebuah video-video baru di tahun 2020 dan 2019 sih, dari 2019 sampai 2020. Banyak yang belum diperbaruin gitu loh. Oh, jadi video-video dulu. Jadi gimana ya, it's my job untuk memperbarui edit yang baru gitu loh. Contoh-contoh video yang lama jadi baru. Nah, itu ada ratusan video, bisa ribuan gitu loh. Yang kamu sharing, kamu merasa bahwa apa? Nah, iya, Tanggung waktu hari pertamanya aku buka, waduh, this is a challenge gitu loh. Karena aku dari kecil, since I was small, aku udah lihat tim-tim yang lain pegang komputer, apa semuanya, ada tuh editing, tapi I'm not interested gitu loh. Apa sih artinya mereka editing, because that's not my part. Belum tertarik lah. Ya, jadi nanti gini, apakah orang tua kamu memaksa untuk kamu terjun ke dalam dunia pelayanan ini? No. Good. I take it for myself gitu. Okay. Because I know because I know dari kecil I know bahwa I'm in the media. I was raised in the media HCBN and I know everything. Jadi I want to take handle gitu. Oke, thank you. Mau impart aja gitu. Oke, thank you. Daniel, what do you want to be? Kamu punya cita-cita mau jadi apa? And why? Why? For me, I wanna be more to medical and medical professional, and also like more to biology. Oh, dia mau masuk ke dalam dunia medis atau dunia biologi? And also, biology. I wanna be a research doctor also. Oh, something mau like that. melakukan research dan sebagainya. Ya. And why? And why? Karena ya to help people, because doctors, sometimes people just need, of course, they need like free service, and then And then you want to do honest research. honest research, of course, not corrupt. And that's hard research. gitu. And that's hard. Ya, contohnya saya bicara sama anak saya ini, kenapa dunia ini perlu dokter untuk riset dan sebagainya, karena banyak hal-hal yang kita tidak bisa percaya di dunia ini. Ya, jadi anak saya kepingin untuk cari tahu, to tell the truth, untuk mengatakan sebenarnya. Thank you, good job. And then Plus all the Abigail. myths. Yeah. That's it? And Abigail, what do you want? If someday kamu bisa kuliah, apa yang kamu mau? And why? Hah? Kamu mau cita-cita kamu jadi apa? A dentist. Oh, si mau jadi dokter gigi. Why? Karena bapaknya dokter gigi gadungan. Why?
village. Kind of this live in the That's okay. And then, di kampung itu there's a lot of people that don't have enough money to go to the doctor. jadi Abigail katanya ingin menjadi seorang dokter gigi karena selama dia tinggal di countryside, dia banyak melihat orang-orang di sekelilingnya untuk pergi ke dokter gigi itu susah karena harus bayar. Jadi dia ingin untuk menjadi dokter gigi untuk bisa memberikan pelayanan yang gratis kepada orang-orang. Tadi juga ada yang tanya, sebentar ini. Oke. Tadi ada yang nanya di handphone saya langsung ya. Ini secara untuk anak-anak. Oke, nanti yang lain kita tanya lagi. Gimana dengan pacaran? Punya pacar nggak? Maybe. No, I don't know. Atau It's not my time yet. ini why? Why? For me, that's abnormal. That's abnormal. Enggak ada gitu, that's not normal gitu. Ya, jadi belum mikir itulah ya. Yeah, that's Okay. not my Saat vision. itu, because also what Ellen G. White says, that's she never like advises someone untuk kayak pacaran gitu. It's like Jadi nasihatnya Ron buat apa? it says. Dia bilang, like, Nyonya White bilang tidak ada pacaran-pacaran tuh nggak ada istilah pacaran. Daniel bilang. jadi it's more like if you want to like have a relationship with someone, then you really take it seriously, and then you get get married. Ya, jadi Daniel bilang kalau memang tulisannya Nyonya White nggak ada istilah pacaran. Nggak ada yang kayak for fun. Untuk fun-fun nggak ada. Kalau memang ada sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan, kalau ada yang cocok jalan Tuhan, ya kalau langsung serius. Kalau enggak ya nggak ada istilah pacaran gitu kan? Serius. Pacaran just for like pressure from their friends. Hanya pacaran karena friends have it. Why am I alone? That's just don't need to be pressured. jadi bukan karena tekanan atau karena hal-hal lain kita menjadi punya pacar. Terus ditanya juga untuk orang tuanya, apakah orang tuanya ada planning untuk menjodohkan anaknya? Maksudnya gimana? With us, with us, you know, like. Ya saudara, anak-anak saya masih sangat muda, jadi hal itu ya belum ada. Ya. Kalau Jadi, saya sih, tapi itu menjadi doa. Abi sama Daniel, sorry, remember? Mungkin she or he asked that because mungkin dia punya pertanyaan dulu Ellen White menikah umur 18, my age itu gimana? 18 tahun dia umur menikah. Ya, Ellen White married 18 years old. Itu mungkin itu that's long time ago itu mungkin. Apa mungkin she or James White udah punya responsibility yang sebenarnya yang udah matang gitu loh. And that's long time ago. Zaman sekarang we do have. Tapi zaman sekarang kan udah kacau kan. If you have a boyfriend or girlfriend, that's not cool. That's not right gitu sebenarnya. Mungkin tadi ditanya gimana orang tuanya. Social pressure. Yeah. Kalau saya sih, anak-anak ini, you remember one day that you asked that, you know, anak-anak ini pernah suatu hari bertanya sama bapaknya dan bilang, jadi nanti kalau aku mau cari istri, aku minta Daddy untuk memilih untuk istri, untuk carikan untuk aku ya, right? And then second, yang kedua, yang saya lakukan, meskipun anak-anak ini kadang-kadang agak risih, tetapi saya sebagai seorang ibunya, dari, remember I always pray for that? Your prayer every night. Saya selalu mendoakan seseorang yang kita umur 10 tahun lagi kan dari mom said Dari mamanya mendoakan supaya anaknya dapat jodoh. Bukan dapat jodoh. Tetapi belum dijodohkan kepada siapa-siapa. Enggak, bukan dapat jodoh. Maksudnya saya mendoakan Tuhan di saat saya berupaya untuk mendidik anak-anak saya mengenal Tuhan dan mencintai ladang pelayanan, saya yakin dan percaya Tuhan juga sedang mendidik jodoh mereka di luar sana. Sehingga di suatu hari mereka akan bertemu, ya, mereka mempunyai visi dan misi yang sama. Karena itu yang saya katakan pada anak-anak,
kadang-kadang misionaris itu kalau single mereka excellent ya. Tapi biasanya setan suka juga mengirim agendanya melalui pilihan misionaris itu. Di saat mereka menikah, misionaris itu langsung drop langsung. Itulah mengapa sekarang anak-anak udah tahu lah. Saya selalu mendoakan anak-anak saya untuk jodohnya mereka. Ya, seperti Samson ya. Banyak cerita yang mengenai Samson sudah diarahkan untuk menjadi seorang tertentu, tetapi kawin dengan wanita yang salah, berantakan sudah langsung. Saudara, tadi ada pertanyaan, tetapi langsung terhapus karena ada disconnect tadi. Tetapi pertanyaan yang dilontarkan adalah ada yang kirim foto Abi yang mata kecil. Ada yang ditanya, ada yang menanyakan kepada anak-anak. Now that you living in the countryside, kamu sekarang tinggal di desa. Kamu tinggal di desa. What is your perception towards Jesus now? Siapa itu Yesus? Yeah, well, they're asking the kids. Siapa Yesus? Yeah. Yeah, well, how do you explain to people? Yeah. Well, for me, Jesus is of course our Savior. Ya, Yesus adalah juru selamat kita. He's Alpha and Omega. He's Alpha and Omega. Yang awal dan yang akhir. He is the creator. Okay, that's the title. Also, But yeah, that's the title. But I mean, like, he is of course our. He is someone that, yeah, like, what is it called? Our teladan. Teladan. Why is it like that? Oh, okay. He is our teladan kita, and then he's of course someone that we have to put our trust in 100%. Well, Jesus. Yeah. Pada siapa kita harus menaruh semua harapan kita dan iman kita. So the question is why Jesus don't know it? No, who is Jesus? What is your personal relationship with Jesus like now? Not that you're in the countryside. For me, you feel him more. You understand him. Pengertian kamu terhadap Yesus apakah lebih sekarang di saat kamu tinggal di desa? Yeah, because I was sering keluar lari keluar alam, like that. Hiking di gunung. Itu beda, itu rasanya beda gitu. Rasanya beda gitu, kayak once you're in the city, itu kan only like a lot of noises, itu macet, everything like that. Tapi kalau in nature kayak rasa peaceful gitu. It's like, this is really the place where God's people gitu live there, because kayak lebih nyambung gitu. Kayak I saw the birds, I saw the ants, I saw everything. And katanya kan alam itu lebih, kalau kita lebih alam, ini saya bisa dekat sama Tuhan gitu. Amin. Ya itu that's all God's creation. Nah, saudara, okay. Take the mic. Take the mic, Brad. Ini di pertanyaannya yaitu buat Abigail, what do you understand about Jesus in your age and living in the countryside? Okay, speak. Speak. Okay. Okay, with the mic. Hello? Yes. Hello? Ya, udah bisa. Di sana kedengaran. Who's Jesus? He's just, I know, God's son. Who is Jesus in your life? What does he do for you? I know he died for us in the cross. Amen. Who is he to you? What does he do for you? And just keeping us safe, and also he loved us. And then what do you think about the countryside? It's just countryside is for us to like. You say people ask you.
is just where we learn, like where we learn from nature, and like we learn okay, what we see is actually what we learn from around it. Oke. Jadi apa yang dia pelajari dan dia lihat adalah kasih Tuhan yang selalu menjaga kita. Ya. Oke. Nah, saudara, tadi ada yang nanya juga, ada yang dari Amerika nanya apa itu tadi? Let me see. Just only one, that's it. Oke. Tadi ditanya bagaimana kami yang di Amerika Serikat karena berbeda. Oh, ini pertanyaannya juga itu sama yang tadi ya. Terus buat Kak Sandy dan Kak Ramon, bisa tahu nggak, what do you pray for your future daughter-in-law and son-in-law? Ya, saya mengharapkan saya mempunyai anak-anak ini bertemu dengan jodohnya. Kalau Tuhan mempunyai waktu yang panjang, saya tidak tahu berapa lama, tetapi saya sangat-sangat yakin waktu kita nggak lama. Tapi kalau Tuhan pun mempertemukan anak-anak kami dengan jodohnya masing-masing, orang tersebut adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang selalu bilang harus orang Advent dulu. Yang penting orang Advent. Saudara, yang penting orang benar-benar takut akan Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, ini jawaban saya mungkin bukan jawaban konvensional. Saya mau anak saya menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan. Jodohnya mereka pun Tuhan akan bawa sebagai orang-orang yang sanggup mendampingi mereka karena mereka akan menjadi pelayan-pelayan. Dan yang mau untuk terjun di dalam dunia pelayanan dan bisa mengikuti jejak orang tuanya, yaitu living by faith pastinya ya. Dan juga kalau mau dikatakan gimana nih untuk jodoh, ya kan living by faith dan juga saya hanya ingin terbaik untuk anak-anak saya. Abigail, saya didik dari kecil untuk menjadi wanita yang tidak bisa dikalahkan oleh materi yang dunia berikan ya. Jadi kalau suatu hari, kenapa seperti itu? Karena saya ingin kalau Tuhan berkehendak, kalau Abigail suatu hari bisa menjadi seorang istri, dia tidak akan merong-rong suaminya untuk harus beli makeup lah, makanan mewah lah, tinggal di rumah mewah lah. Dia akan lebih dia akan bisa menjadi seorang istri yang godly. Daniel dan Abraham juga, puji Tuhan, dididik untuk bisa menjadi seorang imam atau wakil Tuhan dalam rumah tangga mereka. Suatu hari bila Tuhan berkehendak ya. Oke. Bukan Tuhan memberikan juga. Nah, saudara-saudara, tentu banyak yang kita mau bahas, tetapi kita harus melimit pertemuan kita untuk setiap. Nanti besok kita bawa lagi. Tapi besok kita akan undang anak-anak lagi. Nah, saudara-saudara, kalau mempunyai pertanyaan yang belum sempat terjawab atau mungkin ada pertanyaan lagi, tetap boleh diberikan pada kami melalui email ataupun di WhatsApp di 08111 924226. Ya, kami di sini sekeluarga, bukan kami menjadi ahli sehingga kami mempunyai semua jawaban-jawaban semua pertanyaan saudara-saudara. Tetapi karena kami ini di sini hanya sebagai kelinci percobaan, coba melakukan sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Nah, saudara-saudara, 10 tahun kami berjalan, anak saya dulu yang paling besar ini seumur yang paling kecil nih, bahkan lebih kecil. 8 tahun. Ya, dulu 8 tahun. Baby sekarang umur 11 ya. Ya, 10. Hampir 11. Jadi, dulu Abraham umur 8 tahun, Gail umur 1 tahun. Daniel umur 5 tahun. 10 tahun saya melihat ke mereka sekarang ini, cuma satu hal yang saya bisa katakan. Tuhan kita ini luar biasa. Apa yang dikatakan di dalam buku ini, di dalam semua tulisan-tulisan Roh Nubuat, bukan cuma buku ini, saudara-saudara ya. Kita merasa bahwa amaran dari Tuhan adalah siksaan kepada kita, tetapi saudara-saudara, if you believe, you will see the glory of God. Kalau kamu mempunyai iman, kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ini loh Yohanes 11:40. Saudara, saya cuma beriman, 10 tahun saya menjalankan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, saya melihat ke belakang. Luar biasa saya melihat kemuliaan Tuhan. Keluarga saya jauh dari sempurna, anak-anak saya jauh dari sempurna, tetapi seberkas dari kemuliaan Tuhan itu boleh terbesit dari dalam kehidupan mereka ini, terpampang di dalam kehidupan saya cuma bisa memuji Tuhan. Setiap hari saya katakan, umat Tuhan adalah umat yang paling diberkati. Buku Adventist Home halaman 15,
Setiap keluarga Advent hari ke-7 harus mencerminkan suasana surga bagi setiap rumah tangga. Inilah saya yang rasakan. Untuk anak-anak saya juga demikian. Nah, urusan lain, pendidikan dan semuanya itu, kuliah dan sebagainya, saudara, jangan dipikir itu akan datang dengan sendirinya. Oke, ada berapa tulisan, tetapi besok kita akan lanjut. Mungkin istri saya bisa menutup. Saya mau menambahkan, anak-anak ini, puji Tuhan, mereka punya konsep. Di Lukas 16 ayat 10 mengatakan, dari hal yang terkecil kamu dapat bertanggung jawab, otomatis hal besar pasti akan kamu dapat bertanggung jawab. Tapi bukan cuma itu. Abi, dia punya konsep, bagi dia, Abi, Daniel, dan Abigail, bagi mereka, kecil besar itu, itulah penilaian kita sebagai manusia. Tetapi di mata Tuhan, kecil besar itu semuanya sama-sama besar. Ya. Kalau kita manusia menilai itu kecil, ini pekerjaan kecil, ini pekerjaan besar. Tapi di mata Tuhan, itu semua yaitu besar di mata Tuhan. Dan makanya kenapa kita manusia harus bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir anak-anak saya, Tuhan jaga sampai detik hari ini ya. Yang khawatir yaitu khawatirlah apa keputusan Bapak dan Ibu. Khawatirlah kalau kita tidak mengikuti Tuhan. Untuk yang terbaik pada anak-anak Bapak. Ya, itu yang Bapak Ibu harus khawatir. Karena kalau anak Bapak Ibu masih pada kecil, jangan khawatir, bawa mereka secepatnya keluar dari kota besar, didik mereka di pegunungan, ya. Nanti Anda akan merasakan buah-buah dari penurutan yang Anda lakukan. Kalaupun anak-anak Anda sudah besar dan Anda merasa terlambat untuk pindahkan mereka, di mata Tuhan tidak ada satu yang terlambat. Di mata Tuhan, bila Anda punya keinginan, seorang ibu akan berdoa dan berpuasa, Tuhan akan datang dan membantu Anda langsung. Amin. Ya, jadi tidak ada yang terlambat, tapi kalau Lot katakan, kalau sama Lot, di saat Lot harus pergi keluar dari kota Sodom, Lot berkata kepada malaikat, kapan? Dan malaikat katakan, sekarang. Jadi itulah buat kita semua. Mari kita tutup dengan doa untuk kita sambung lagi besok. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, kasih Tuhan bersama dengan kami. Bertemu melalui Zoom, melalui YouTube, melalui televisi. Walaupun sedikit ada gangguan Tuhan, tapi biarlah yang kami rekam nanti kami boleh tayangkan kembali supaya semua rangkaian acara ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang Tuhan sudah boleh lakukan dalam keluarga hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi sedikit contoh ataupun harapan walaupun tidak sempurna, tetapi Tuhan akan berkarya melalui ketidaksempurnaan kami pun menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang memikirkan untuk mungkin melarikan diri dari kehidupan mereka karena mereka tahu waktunya sudah dekat, bahwa mereka harus mengadakan pengenalan kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun kami semua, tuntun anak-anak kami Tuhan dalam pertumbuhan mereka, apapun mereka sudah dewasa sekalipun Tuhan membawa mereka kembali kepada Tuhan apabila mereka jauh daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami boleh bersatu lagi besok dengan satu harapan-harapan baru dan segala pelajaran baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam segala ucap syukur. Amin. Selamat malam. Baik, sampai jumpa besok. Tuhan berkati. Selamat malam.